Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Di dalam video ini, kami akan membahas mengenai materi tentang perseroan terbatas. Dalam video ini berisi tentang pendahuluan, unsur-unsur PT, ciri-ciri PT, tujuan pendirian PT, modal dalam PT, organ PT, hak dan kewajiban pemegang saham, kelebihan PT, kekurangan PT, jenis-jenis PT, prosedur pendirian PT, pembubaran PT, tanggung jawab hukum, contoh penerapan PT, PT versus bentuk usaha lain, good corporate governance, dan yang terakhir kesimpulan. Silakan disimak ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pengertian perseroan terbatas atau bisa disebut juga PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya. Artinya, PT memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai subjek hukum. PT dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian, menggugat maupun digugat di depan pengadilan atas nama perseroan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perseroan terbatas di Indonesia. Konsep perseroan terbatas berasal dari sistem hukum Belanda yang dikenal dengan istilah Naamloze-Vennootschap atau disebut juga NV. Pada masa kolonial Belanda, ketentuan mengenai NV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut juga KUHD. Seiring perkembangan ekonomi Indonesia, pemerintah mengganti pengaturan tersebut melalui UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui kebijakan kemudahan berusaha, pemerintah kembali melakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Lalu, kita juga akan membahas mengenai dasar hukum perseroan terbatas. Dasar hukum PT Indonesia meliputi pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang terakhir, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum yang mengatur pendirian badan hukum secara elektronik. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas mengenai unsur-unsur perseroan terbatas. Sebuah perseroan terbatas memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, badan hukum. PT merupakan badan hukum sehingga memiliki identitas hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Kedua, persekutuan modal. Modal PT berasal dari penyertaan para pemegang saham. Yang ketiga, didirikan berdasarkan perjanjian. Pendirian PT dilakukan melalui kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian oleh notaris. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha. PT didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang bertujuan memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, memiliki modal dasar. Modal PT terbagi menjadi saham yang dapat dimiliki oleh beberapa pihak. Ciri-ciri perseroan terbatas. Yang pertama, berstatus badan hukum. Yang kedua, memiliki kekayaan sendiri.
Yang ketiga, kekayaan perusahaan terpisah dari pemilik. Yang keempat, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Yang kelima, kepemilikan berdasarkan saham. Yang keenam, kelangsungan hidup tidak bergantung pada pemegang saham. Tujuan pendirian perseroan terbatas. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, mengembangkan usaha. Yang ketiga, menghimpun modal yang besar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik modal. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan. Yang keenam, memudahkan kerjasama bisnis. Modal dalam perseroan terbatas. Dalam PT dikenal 3 jenis modal. Yang pertama, modal dasar, yaitu keseluruhan nilai nominal saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, modal ditempatkan, yaitu modal yang telah disanggupi oleh para pemegang saham. Yang ketiga, modal disetor, modal yang benar-benar telah dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan. RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur perseroan terbatas, memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris. Rapat pemegang saham yang menentukan arah kebijakan strategis perusahaan. Tugas dan wewenang RUPS yang pertama, mengangkat direksi, yang kedua, memberhentikan direksi, yang ketiga, mengangkat komisaris, yang keempat, menyetujui laporan tahunan, yang kelima, menyetujui pembagian dividen, yang keenam, menyetujui perubahan anggaran dasar. Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi menjalankan perusahaan sehari-hari. Yang pertama, mengelola perusahaan. Yang kedua, mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengendalian. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Yang keempat, mengambil keputusan bisnis. Dan yang terakhir, menjalankan strategi perusahaan. Dewan Komisaris mengawasi jalannya direksi. Yang pertama, memberikan nasihat kepada direksi. Kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Ketiga, menilai laporan direksi. Dan yang terakhir, menjaga kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban pemegang saham. Yang pertama, hak pemegang saham. 1. Menghadiri RUPS. Yang kedua, memberikan suara. Yang ketiga, memperoleh dividen. Yang keempat, mendapatkan informasi perusahaan. Yang kelima, menjual saham. Dan yang terakhir, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dibubarkan. Selanjutnya, kewajiban pemegang saham. Yang pertama, menyetor modal. Yang kedua, mematuhi anggaran dasar. Yang ketiga, mematuhi keputusan RUPS. Dan yang terakhir, bertanggung jawab sesuai jumlah saham. Selanjutnya, ada kelebihan perseroan terbatas. Yang pertama, bertanggung jawab terbatas. Yang kedua, mudah memperoleh modal. Yang ketiga, keberlangsungan usaha lebih terjamin. Yang keempat, profesional dalam pengelolaan. Yang kelima, mudah melakukan ekspansi. Yang keenam, mudah memperoleh pinjaman. Yang terakhir, kredibilitas tinggi. Selanjutnya, ada juga kekurangan perseroan terbatas. Yang pertama, proses pendirian cukup rumit. Yang kedua, membutuhkan biaya. Yang ketiga, pengawasan pemerintah lebih ketat. Yang keempat, administrasi lebih kompleks. Yang kelima, pajak perusahaan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan lebih lama. Jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, PT tertutup. Sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, contohnya perusahaan terbatas. Yang kedua, PT terbuka atau TBK. Sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Contohnya BCA Tbk, Telkom Indonesia, dan Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga, PT perseorangan. Dapat didirikan oleh satu orang untuk memenuhi kriteria mikro dan kecil. Contohnya usaha mikro dan kecil perseorangan. Lalu yang keempat ada PT Persero. Sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Contohnya PLN dan Pertamina. Prosedur pendirian PT. Yang pertama, menentukan nama perusahaan. Yang kedua,
menentukan bidang usaha. Yang ketiga, menentukan modal perusahaan. Yang keempat, membuat akte pendirian di hadapan notaris. Yang kelima, mendapatkan pengesahan materi hukum. Yang keenam, memperoleh nomor induk berusaha. Yang ketujuh, mengurus izin usaha sesuai bidang usaha. Yang kedelapan, mulai menjalankan kegiatan usaha. Pembubaran perseroan terbatas. PT dapat dibubarkan karena keputusan RUPS, jangka waktu berakhir, keputusan pengadilan, kepailitan, dicabut izin usahanya, alasan lain sesuai undang-undang. Setelah dibubarkan, dilakukan proses likuidasi. Tanggung jawab hukum dalam PT. Yang pertama, tanggung jawab direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan. Apabila melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian, direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti lalai atau melanggar hukum. Yang kedua, tanggung jawab komisaris. Komisaris bertanggung jawab apabila lalai melakukan pengawasan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham. Secara umum, hanya sebatas modal yang ditanamkan pada perusahaan. Prinsip piercing the corporate veil, yaitu tanggung jawab terbatas pemegang saham, dapat dikesampingkan apabila pemegang saham menyalahgunakan PT. Misalnya, menggunakan perusahaan untuk melakukan penipuan atau perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, ada contoh penerapan PT di Indonesia. Beberapa perusahaan besar terbentuk PT yaitu PT Astra International Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, dan yang terakhir ada PT Kalbe Farma Tbk. Perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, melaksanakan RUPS secara berkala, memiliki direksi dan dewan komisaris, serta menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan. Perbedaan perseroan terbatas dengan bentuk usaha lain. Secara umum, perseroan terbatas memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan bentuk usaha lainnya, yaitu PT merupakan badan hukum, sedangkan CV, firma, dan usaha perseorangan bukan badan hukum. PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemiliknya, sedangkan pada CV, firma, dan usaha perseorangan, pemisahan tersebut tidak sepenuhnya ada. Tanggung jawab pemegang saham PT terbatas pada modal yang disetor. Sedangkan pada firma dan sekutu aktif CV, tanggung jawabnya dapat mencapai harta pribadi. Modal PT berasal dari penjualan atau kepemilikan saham, sedangkan CV dan firma berasal dari penyertaan modal para sekutu. Sementara usaha perseorangan berasal dari modal pemilik sendiri. Struktur organisasi PT lebih lengkap karena memiliki RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Sedangkan bentuk usaha lainnya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana. PT memiliki peluang lebih besar untuk berkembang karena lebih mudah memperoleh investasi dan pendanaan dari berbagai pihak. Selanjutnya ada Good Corporate Governance atau bisa kita singkat menjadi GCG. Penerapan GCG dalam PT bertujuan menciptakan perusahaan yang sehat dan dapat dipercaya investor. 5 prinsip utamanya adalah 1. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Yang ketiga responsibilitas, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, independensi, yaitu pengelolaan perusahaan bebas dari benturan kepentingan. Dan yang terakhir, ada kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk kesimpulannya, perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling banyak digunakan dalam dunia bisnis modern, karena memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas. PT memiliki struktur organisasi yang jelas, mampu menghimpun modal dalam jumlah besar, serta mendukung keberlanjutan usaha.
Pengelolaan PT dilakukan melalui 3 organ utama, yaitu RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri. Dalam praktik bisnis, PT memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, mahasiswa manajemen perlu memahami aspek hukum PT agar mampu mengelola perusahaan secara profesional, sesuai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selamat siang guys. Teman-teman, gimana kalau kita bikin usaha coffee shop? Karena kan sekarang lagi banyak peminatnya juga loh. Ide bagus, aku juga pengen punya bisnis sendiri. Aku bersedia sih jadi investornya. Aku juga ikut investasi, tapi kita harus milih bentuk usahanya dulu dong. Menurut aku sih kita lebih baik memberikan perseroan terbatas atau bisa disebut juga PT. Kenapa harus PT? Bukannya ribet gak sih? Memang prosesnya lebih ribet, tapi PT tuh punya perlindungan hukum. Jadi misalnya perusahaan punya utang, pemegang saham gak bakal kehilangan seluruh harta pribadinya. Karena apa? Tanggung jawabnya terbatas pada modal yang ditanamkan. Berarti kalau aku mau investasi 20 juta, aku cuma nanggung risikonya sebesar itu aja? Betul, selama tidak ada pelanggaran hukum. Kalau begitu, siapa yang menjalankan perusahaan? Direksi yang mengolah perusahaan setiap hari, sedangkan komisaris mengawasi kinerja direksi. The next day. Hai teman-teman, aku udah memakai uang perusahaan untuk membeli mesin kopi baru loh. Bagus dong. Bentar, itu belum berapa? Sekitaran 250 juta. Loh, kenapa tadi bicarakan dulu? Itu kan mau perusahaan, bukan mau pribadi. Aku pikir aku sebagai direktur, semuanya aku. Tidak begitu, Kat. Memang direksi yang mengurus perusahaan. Tetapi kalau menyangkut keputusan yang nilainya besar atau diatur dalam anggaran dasar, itu kamu harus melalui persetujuan organ perusahaan. Misalnya melalui RUPS. Sebagai komisaris, tugasku mengawasi agar keputusan direksi tidak merugikan perusahaan. Untungnya mesinnya emang dibutuhin, tapi lain kali kita harus ikutin prosedur. Kalau enggak, bisa aja terjadi masalah hukum di kemudian hari. Guys, aku terlalu Gak apa, yang penting sekarang kita menjalankan perusahaan sesuai aturan. Berarti walaupun kita udah temenan, kalau udah mendirikan PT, kita harus tetap mengikuti hukum. Betul, persahabatan boleh lepas, tetapi urusan bisnis kita harus profesional. Nah, itu yang di perseroan terbatas. Ada pembagian tugas, hak, dan kewenangan yang harus dipatuhi semua orang agar perusahaan kita bisa berkembang, guys. Setuju! I just had to let you know you're